negara Indonesia menyimpan beragam kekayaan yang menakjubkan. Salah satu di antaranya adalah keberadaan hewan-hewan zaman purba yang unik dan masih terjaga hingga saat ini. Mereka telah hidup sejak puluhan hingga ratusan juta tahun yang lalu. Ada yang mengalami perubahan bentuk fisik akibat evolusi. Namun yang hebatnya, ada yang masih berbentuk samai sejak zaman dahulu. Populasi mereka yang sudah sangat sedikit, seyogianya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Penonton, inilah 5 hewan zaman purba di negara Indonesia yang masih hidup. Versi Kijang. Komodo atau lengkapnya biawak Komodo Varanus komodensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Trinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hewan ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat ora. Nama lain dari komodo adalah buaya darat, walaupun komodo bukanlah spesies buaya, merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya, karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain. Selain biawak ini, di sebarang geografisnya, tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan, membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Penyu belimbing merupakan spesies penyu yang paling unik di antara semua spesies penyu laut. Sebagai satu-satunya anggota famili Dermocelidae yang masih hidup, penyu belimbing merupakan spesies penyu terbesar yang masih hidup dan memiliki distribusi migrasi terbesar di antara semua reptil di planet ini. Ciri khasnya adalah karapasnya, yang memiliki kulit halus dan kasar yang menutupi matriks tulang yang fleksibel. Karapas ini sangat terspesialisasi untuk menyelam hingga kedalaman ekstrem hingga 4.000 kaki, 1.219 meter. Selain itu, adaptasi termoregulasi yang unik memungkinkan penyu belimbing untuk mempertahankan suhu inti tubuh di kedalaman yang sangat dingin ini. Tidak seperti penyu laut lainnya, cangkang tulang penyu belimbing tidak terlihat. Sebaliknya, cangkangnya ditutupi oleh lapisan kulit berwarna hitam atau coklat, yang menjadi asal nama penyu tersebut. Cangkangnya memiliki 7 tonjolan yang membentang dari depan ke belakang, mencapai 2.000 pon 900 kg. Tahukah kamu jika jenis ikan arwana memiliki jenis yang sangatlah beragam? Hal ini dikarenakan hewan air tawar yang satu ini memiliki nama ilmiah Osteoglosida ini berasal dari berbagai tempat yang berbeda. Perbedaan asal, jenis, serta lingkungan hidup ini kemudian membuat ukuran dan corak ikan arwana menjadi sangat bervariasi. Umumnya beberapa ikan yang biasa dipelihara ini berasal dari Amerika Selatan, Australia, Asia hingga dari Afrika. Namun, di wilayah Indonesia sendiri, ikan yang satu ini berasal dari daerah Papua dan Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang ikan arwana. Mengutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, ikan arwana atau ikan arwana familia Osteoglosidae adalah ikan air tawar purba yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari Afrika, Asia Tenggara, Australia, hingga di Amerika Selatan. Dalam sebuah studi genetik serta temuan fosil menunjukkan bahwa arwana setidaknya telah hidup di bumi sejak 220 juta tahun yang lalu. Asia Tenggara bisa dikatakan sebagai salah satu pusat penyebaran arwana. Bahkan, studi yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir memunculkan fakta baru bahwa jenis ikan arwana Asia Tenggara juga ternyata terdiri dari beberapa spesies yang berbeda. Di antaranya adalah arwana hijau, arwana emas, arwana perak, dan arwana merah. Selain itu, ikan arwana juga sangat diminati oleh orang yang gemar memelihara ikan di seluruh dunia, karena sering dilihat sebagai simbol keberuntungan, kekayaan, serta kemakmuran. Pemilik ikan ini sendiri percaya bahwa jika dirawat dengan baik, maka ikan ini kemudian akan melindungi mereka dari kemalangan.
serta bahkan memberi mereka keberuntungan. Tidak hanya itu, menurut sebuah cerita rakyat, arwana juga membawa keberuntungan karena menyerupai naga tradisional Tiongkok serta dianggap sebagai salah satu ikan Feng Shui terbaik. Bahkan, sebagian orang meyakini bahwa ikan ini kemudian memperkenalkan energi Yi, pemberi kehidupan yang bermanfaat ke air. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodilidae, termasuk pula buaya Spittomystomas legeli. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya aligator, kaiman dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air pail seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia. Kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Dikenal pula beberapa nama daerah untuk menyebut buaya, seperti misalnya buaya esdir, buaya bijian, baya atau bajul jeweng, bicokok betewen, bekatak, atau buaya katak untuk menyebut buaya bertubuh kecil gemuk. Sinulon, buaya jolong-jolong meli, atau buaya julung-julung untuk menyebut buaya ikan titik koma. Buaya pandan, yakni buaya yang berwarna kehijauan, buaya tembaga, buaya yang berwarna kuning kecoklatan, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris buaya dikenal sebagai krokodil. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di Sungai Nil, Crocodylus. Kata bentukan yang berakar dari kata kroko, yang berarti batu kerikil, dan dilos yang berarti cacing atau orang. Mereka menyebutnya cacing bebatuan karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. Belangkas suku Limulidae mencakup 4 jenis hewan beruas arthropoda yang menghuni perairan, dangkal wilayah paya-paya dan kawasan mangrove. Kesemuanya merupakan anggota suku Limulidae dan menjadi satu-satunya wakil dari bangsa Siphosurida yang masih sintas di bumi. Cetakan fosil hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk berarti sejak masa Devon 400 sampai 250 juta tahun yang lalu. Dibandingkan dengan bentuknya yang sekarang, meskipun jenisnya tidak sama, hewan ini monogamik, sehingga sering dijadikan simbol kelanggengan pasangan suami istri. Orang Inggris mengenalnya sebagai horse subtrap atau kepiting tapal kuda, karena bentuknya yang dianggap seperti ladang atau tapal kuda.